Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kawan-kawan Pantarlih dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di channel ini untuk kita belajar bersama. Kali ini untuk mengisi salah satu lembar di buku kerja Pantarlih halaman 12. Ini juga merespon dari apa yang dimintakan oleh salah satu akun Bunci Channel 7607 yang kemarin komen di video sebelumnya. Kak, tolong beri contoh cara mengisi koordinasi awal dengan RT RW halaman 12. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, halaman 12 itu isinya adalah tentang koordinasi awal dengan RT RW ataupun nama lain. Langsung saja kita simulasikan teman-teman, nama pengurus RT RW ataupun nama lain menyesuaikan sesuai dengan tempatnya teman-teman. Siapa nama pengurus RT-nya, nomor RT RW-nya juga sama. Dan untuk tanggal koordinasi, karena Pantarlih itu masa kerjanya mulai tanggal 24 Juni 2024, maka bisa teman-teman isi dengan tanggal itu ataupun tanggal sesudahnya, karena tanggal 24 ada kegiatan apel serentak yang kemudian dilanjutkan dengan Bimtek Coklit untuk di beberapa wilayah. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa koordinasi awal dengan RT ataupun RW ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan untuk kenali persoalan-persoalan sebelum teman-teman terjun di lapangan melakukan coklit. Nah, selanjutnya teman-teman, di buku itu sudah disiapkan ada 3 item tentang perihal koordinasinya. Yang pertama tentang sosialisasi kegiatan coklit kepada warga. Hasil koordinasinya apa? Ya, menyesuaikan dengan hasil koordinasinya teman-teman. Kalau di sini mungkin kita contohkan, mungkin menyepakati dengan Pak RT itu bahwa sosialisasi tentang coklit itu dilakukan melalui grup WhatsApp lingkungan ataupun grup WhatsApp RT. Ini yang mungkin hasil koordinasinya dengan Pak RT. Atau mungkin juga sosialisasi dilakukan melalui forum yasinan ataupun juga tahlilan ataupun kajian rutin mingguan ataupun nama kegiatan lain yang ada di lingkungan teman-teman. Nah, ini menyesuaikan banget dengan kondisi teman-teman. Atau yang mau lebih ekstrim, sosialisasi dilakukan melalui speaker atau toa di masjid lingkungan. Tentu ini setelah mendapatkan izin dari takmir masjid. Konten sosialisasinya apa? Bisa jadi pesan-pesan bahwa tanggal 24 sampai tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli akan ada coklit. Maka Bapak Ibu mohon untuk menyiapkan dokumen kependudukan di rumah. Bagi yang ingin bepergian bisa menitipkan ke anggota keluarga yang ada di rumah, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih. Nah, orang yang sangat paham dengan mutasi masuk keluar penduduk di wilayah teman-teman itu ya Pak RT ataupun Pak RW. Maka ini sesuatu yang sangat penting untuk kemudian ditanyakan. Karena bisa jadi setelah pemilu 2024 Februari yang lalu ada dinamika pergerakan penduduk, bisa masuk, bisa keluar. Nah, yang paling tahu kan para pengurus RT ataupun RW. Kita contohkan mungkin terdapat 2 warga yang baru menikah di wilayah itu. Nah, tentu ini akan berkonsekuensi nantinya akan ada penempatan pemilih ini sesuai dengan TPS terbaru, karena bisa jadi orang yang seperti ini sudah ada di daftar pemilih di TPS lain yang kemudian menjadi domainnya teman-teman PPS untuk menempatkan ini di TPS teman-teman. Tentu ini nanti akan dikoordinasikan dengan teman-teman PPS. Tapi bahwa untuk mengenali awal, untuk mengetahui informasi awal ini menjadi penting didapatkan bisa dari pengurus RT yang kami sebutkan tadi. Atau mungkin ada
pemilih yang meninggal, penduduk yang meninggal setelah kegiatan pemilu 2024. Karena basis dari daftar pemilih ini adalah DPT pemilu 2024 yang telah disinkronkan dengan DP4, bisa jadi nama-nama yang ada di daftar pemilih itu ada yang sudah meninggal. Kita contohkan mungkin terdapat 3 orang yang meninggal selama kurun waktu 3 bulan terakhir setelah Februari sampai proses coklit ini dilakukan. Nah, ini menyesuaikan lah dengan hasil kesepakatan dengan Pak RT. Terus kemudian menentukan alamat lokasi potensial TPS. Ini juga perlu untuk dibicarakan dengan Pak RT karena di Pilkada 2024 ini maksimal jumlah pemilih adalah 600, sangat memungkinkan ada perubahan terhadap TPS dari TPS pemilu dengan TPS pilkada nantinya. Maka bisa jadi berubah dari TPS yang kemarin karena disatukan. Bisa jadi di merger antara 2 TPS menjadi 1 TPS. Maka rencananya ini mau ditempatkan di mana ini perlu dibicarakan dengan Pak RT. Apalagi untuk pilkada kali ini juga proses coklitnya juga menggunakan e-coklit, maka penting untuk melakukan penelitian koordinat juga di lokasi potensial TPS. Hal ini mungkin suatu saat di akhir-akhir tahapan pemutakhiran bisa berubah, tetapi di awal ini menjadi sesuatu yang cukup penting untuk kemudian didapatkan informasi terkait di mana itu nanti akan dilakukan. Jangan lupa teman-teman bahwa hasil koordinasi nanti harus mendapatkan paraf dari Pak RT. Terus ada kosong ini bisa kemudian teman-teman improvisasi dengan mungkin hasil koordinasi yang menyesuaikan dengan kondisi di teman-teman semuanya. Mungkin update kondisi wilayah. Nah, karena saat ini musimnya sudah mulai musim penghujan, di wilayah pedesaan bisa jadi ada bencana alam, mungkin beberapa ruas jalan di RT 16 mengalami longsor ya karena akibat dari hujan yang terus-menerus beberapa hari ini. Ini tantangan bagi teman-teman Pantarlih memang di musim hujan harus melakukan coklit door to door ke rumah calon pemilih kita. Terus kemudian apa yang ditawarkan ketika ada longsor seperti itu, alternatifnya apa? Maka mungkin didapatkan informasi jalur alternatifnya itu memutar melalui RT 15 karena jalan yang biasa dilewati itu terjadi longsor. Kalau di perkotaan apa? Mungkin terdapat pekerjaan pembangunan jembatan yang mengakibatkan arus lalu lintasnya menjadi menyempit ataupun menjadi lebih ramai, maka ya nggak apa-apa dituliskan saja terdapat pekerjaan pembangunan jembatan di Jalan Soekarno-Hatta. Maka perlu ekstra hati-hati karena adanya perubahan lalu lintas. Nah, itu. Atau mungkin contoh lain di Gang Potlot taruhlah. Itu ada beberapa selokan ataupun drainase yang mungkin tidak ada tutupnya. Nah, di Gang Potlot itu tidak ada tutupnya sehingga Pantarlih dituntut harus lebih waspada dalam melakukan tugasnya atau hindari kegiatan coklit di waktu malam hari karena ini potensinya lebih berbahaya karena selokan ataupun drainase yang belum tertutup. Nah, demikian teman-teman. Selanjutnya kalau mungkin ada hal yang lain yang perlu ditulis ya monggo sesuai dengan kondisi di wilayah teman-teman. Yang jelas bahwa ini dimintakan paraf dari Pak RT ataupun Pak RW setelah melakukan koordinasi. Oh ya teman-teman, channel ini boleh loh di subscribe, di like, di komen, ataupun juga di share kepada yang lain. Kita ada giveaway ya untuk menandakan aktivitas kita di YouTube. Kita sudah ada giveaway pouch ataupun tas kecil Iger
Dan juga karena ini musim hujan, kita juga siapkan jas hujan cantik untuk teman-teman yang beruntung nantinya. Oke, silakan pilih dan monggo. Serasa demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.